Awa, awa. Lepas pasang ban pada unit ADT. Dokumen PTDH, Soft Penanganan Kerusakan Ban pada rim. Persiapan 2.1. Mendekati unit. Periksa area kerja. Jika unit tersebut mengalami pecah ban di area tambang, pastikan daerah tersebut telah diisolasi dengan menggunakan pita berkade atau menggunakan tanggul pembatas. Jika diperlukan, pastikan ada seorang supporter atau lebih untuk lalu lintas alat kendaraan yang melintas di lokasi tersebut. Pada saat mendekati unit, lakukan identifikasi kemungkinan bahaya lain yang mungkin timbul akibat dan meletus atau bahaya-bahaya lainnya. Tebing longsor, terhembur lumpur, tertabrak kendaraan, dan lain-lain. Poin 2.2. Menggerakkan atau memindahkan unit ke tempat aman, workshop. Jika unit tersebut harus dipindahkan dari tempat semula, pastikan langkah-langkah di bawah ini dijalankan. 1. Pastikan orang tersebut memiliki kimper atau simper yang sesuai dengan unit tersebut. Gunakan 3 titik tumpu pada menaiki dan menuruni unit. Lakukan prosedur klakson yang benar, yaitu 1 kali klakson sebelum unit dihidupkan, 2 kali klakson sebelum bergerak maju, 3 kali klakson sebelum unit bergerak mundur. Pastikan supporter memberikan aba-aba kepada operator agar unit bergerak secara aman. Supporter harus memastikan informasi arahan yang diberikan dimengerti oleh operator. Posisikan kendaraan sesuai arahan pengawas supporter atau parkir di dalam area workshop yang ditentukan. Poin 2.3. Melakukan isolasi terhadap unit. Lakukan ini guna mencegah terjadinya pergerakan unit akibat kondisi ground atau akibat digerakkan oleh orang lain. Ikuti langkah-langkah ini. Poin A. Setelah unit terparkir dalam kondisi aman, segera pasang wheel chuck atau ganjal roda pada posisi berlawanan. Gunakan wheel chuck sesuai standar PTDH. Poin B. Lakukan pengecekan seputar unit untuk memastikan tidak ada lagi bahaya yang mungkin terjadi dalam pengerjaan selanjutnya dilakukan. Jika memungkinkan, pasang pin pada lubang bawah, lubang kedua dari atas agar pin berada pada posisi yang lebih presisi. Posisikan ujung standar pada posisi yang tegak lurus pada titik tumpu yang tersedia, sesuai yang dianjurkan. Cedera penggunaan bisa terjadi saat melakukan proses pemasangan penggeseran stand yang tidak benar. Pastikan posisi tubuh benar saat menarik atau melepas mengangkat bar linggis atau stand carrier. Turunkan posisi jack hidrolis hingga kerangka unit atau titik tumpu unit sudah menyentuh ujung stand. Jika diperlukan, posisikan hidrolis jack dapat dipasang di tempat awal dengan tidak menumpu atau menopang beban agar hidrolis jack tidak rusak. Pekerjaan ini dilakukan oleh yang terlatih. Pengawas atau pemimpin kru harus melakukan pengawasan dan kontrol pada proses ini. Poin 3.4, yaitu melepas secara vertikal. Kempeskan ban dengan menggunakan pembuka kor yang dianjurkan. Pada saat membuang angin, pastikan posisi tubuh berada di samping objek agar terhindar dari bahaya semburan kotoran dari dalam ban. Jika terdapat keraguan bahwa angin belum habis kosong, lakukan langkah penusukan pada lubang hose tube hingga angin benar-benar sudah kosong. Selama proses pengempesan, ban dilakukan persiapan tol dilakukan bead breaker. Persiapan tol dapat dilakukan brake breaker, hidrolis pump, dan aksesoris lainnya. Pastikan kondisi brake breaker, sambungan hose, dan pompa hidrolis dalam kondisi bagus. Doronglah ban atau seat ring menggunakan tar hander atau forklift hingga posisi o-ring terlihat. Kemudian tahan hingga proses tersebut selesai. Lepaskan lock ring dan lock ring groove menggunakan bar linggis secara hati-hati. Jika diperlukan, lakukan dengan 2 orang. Pastikan posisi jari tangan terbebas dari kemungkinan terjepit oleh lock ring dan komponen lainnya atau terjepit oleh toolbar itu sendiri. Lepaskan o-ring dari o-ring groove menggunakan alat pengukir kecil seperti obeng atau alat khusus lain. Mundurkan tire handle atau forklift agar ban terbebas dari halangan. Pasang bead breaker dengan posisi ujung jauh berada di bibir bead band dan flank. Gunakan bead breaker yang sesuai OTR 1800 sejenisnya. Doronglah bead seat band bagian luar dengan menggunakan bead breaker.
Doronglah bead seat band bagian luar menggunakan bead breaker tersebut dengan secara memompa atau mendorong hydraulic pump hand pump sejenisnya. Perhatikan setiap bead breaker tersebut, pastikan posisi bead breaker tegak lurus dan tidak miring. Jika dalam pergerakan head breaker menjadi miring, rilis hand pump agar bead breaker mengendur kembali. Posisikan kembali bead breaker hingga tidak miring, kemudian pompalah kembali seperti langkah sebelumnya. Poin N, lepaskan handle dari posisi semula. Perhatikan posisi ban telah duduk dengan sempurna. Lakukan pemukulan kecil pada permukaan lock ring agar lock ring duduk lebih sempurna. Jika ban belum duduk dengan sempurna, gunakan handle untuk membantu pembetulkan posisi ban. Pompalah ban menggunakan air cuk yang sesuai dengan yang dianjurkan. Tutup valve air cuk. Lakukan pemeriksaan keliling pada saat ban sudah terisi sekitar 5 psi. Lakukan kembali permukaan kecil pada lock ring agar lock ring duduk dengan sempurna. Pompalah hingga tekanan air yang direkomendasikan. Melepas ban secara horizontal. Periksa kondisi impact gun. Sambung hose fitting sebelum digunakan. Jangan digunakan jika terdapat kerusakan fisik tool tersebut. Gunakan ukuran impact socket yang sesuai dan dalam kondisi yang bagus. Pasangkan soket retainer atau pengunci soket agar soket tidak terlepas dari impact gun saat digunakan. Bukalah semua nut baut roda secara berurutan. Sisakan 2-4 nut secara menyilang setelah dikendorkan untuk mencegah bila terjadinya sentakan antara mounting disc rim dan hub. Jepit ban menggunakan hander, kemudian lepaskan sisa baut nut yang tersisa. Pastikan ada seseorang yang berfungsi sebagai supporter saat itu. Pekerjaan harus keluar dari ruang jepit setelah sisa baut nut sudah terlepas. Tarik secara perlahan roda ban tersebut hingga terlepas dari stand bolt unit tersebut. Berikan kode atau aba-aba saat handle bergerak mundur sambil menarik ban tersebut. Tugas supporter atau seorang kepala kru. Jika dalam proses penarikan pelepasan roda mengalami hambatan seperti mounting disc, lengket dengan wheel hub, gunakan ram atau hydraulic jack yang telah disediakan. Doronglah badan rim atau rim base menggunakan ram tersebut secara perlahan pada 4 titik secara menyilang. Perhatikan penggerakan ram tersebut dan hentikan sejenak untuk memastikan. Pada saat rim telah terlepas dari wheel hub, kemungkinan ram terjatuh pada diwaspadai. Gunakan tali untuk mengikat tersebut jika diperlukan. Langkah I sampai dengan L mungkin tidak perlu dilakukan jika tidak dapat masalah seperti yang disebut. Arahkan kembali handle untuk menjepit menarik ban roda wheel hubnya. Posisikan larukan ban ke tempat yang disediakan. Secara perlahan, berilah aba-aba operator bergerak sambil menjepit ban. Lakukan pengecekan nut baut roda secara keseluruhan dengan cara menyilang agar mendapatkan nilai torsi yang benar. Pastikan semua baut atau nut telah terkait. Dikencangkan semuanya dengan cara mengulang searah jarum jam. Jika merasa ragu, berilah marker tanda setiap baut nut yang sudah dikencangkan. Taruh rod tool yang sudah selesai digunakan dan lepaskan hose fitting sumber energinya. Tutup valve controller jika diperlukan. Mendongkrak atau mengangkat unit, melepaskan stand. Sebelum melakukan pekerjaan ini, pastikan terlebih dahulu bahwa tool dan aksesoris dalam kondisi bagus. Semua sambungan hose dan fitting kondisi hydraulic jack, extension, casing, dan root-nya tidak terdapat kerusakan. Pastikan tool regulator terisi oli sesuai kebutuhan. Buanglah air yang terjebak di dalam separatornya. Pilihlah Atmo jack, hydraulic jack yang sesuai standar SWL-nya. Posisikan stand di jack point yang tersedia. Lakukan proses pekerjaan tersebut oleh lebih sering seorang. Posisikan jack harus berada di dalam posisi yang aman, tidak tergeser dan saat bergerak. Angkatlah beban sampai ketinggian yang dibutuhkan. Kemudian tutuplah valve sumber energi dari hose-nya. Posisikan carrier stand pada lubangnya jika carrier stand sudah lepas pada langkah awal.
Tekan sedikit ke bawah carrier sampai bagian bawah stand terangkat. Kemudian, tariklah ke belakang untuk dilepas dari posisi semula. Jika ukuran stand harus digerakkan oleh lebih dari seorang, mintalah teman untuk membantunya. Jangan memaksa melakukan langkah tersebut seorang diri jika berat stand tidak sesuai dengan prinsip manual handling. Setelah stand terlepas dari posisi awal, pindahkan stand tersebut ke tempat yang disediakan. Turunkan jack hidrolis Atmo jack dengan cara membuka valve sumber energinya. Perhatikan setiap pergerakan Atmo jack tersebut. Jangan biarkan valve terbuka setelah semua bagian root telah masuk ke keberadaan hidrolis jack tersebut. Jika valve tidak segera ditutup pada saat root sudah masuk secara keseluruhan, akan menyebabkan kebocoran pada sistem sealingnya. Posisikan hidrolik jack Atmo ke tempat yang aman dan disediakan, pastikan tidak menghalangi atau membahayakan pekerja saat melintas. Penyelesaian, melepas isolation unit. Setelah peralatan dirapikan, personal lock holder melepas personal dagger tag-nya. Isolation officer harus memeriksa sekeliling unit, memastikan semua bahaya atau kondisi unit siap untuk dirilis. Bukalah wheel choke dari unit dan tempatkan posisi aman telah disediakan. Bye.